Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol kita tentang politik ya. Nah, ngomong politik itu ada dua peristiwa yang menarik yang kemarin terjadi. Saya kira pasti masih berkaitan dengan Anies Baswedan, juga berkaitan dengan Gibran. Tapi ceritanya jadi berbeda. Anies Baswedan setelah bertemu dengan Gibran melanjutkan kegiatan di Jogja dan dalam deklarasi dari Forum Ka'bah Membangun. Forum Ka'bah Membangun ini adalah komponennya terdiri dari para mantan anggota DPR RI dari P3. Luar biasa sambutan Anies di Jogja. Sementara kemudian setelah sarapan pagi bersama dengan Anies Baswedan di hotel, Gibran rupanya keesokan harinya kemudian sarapan bareng di sebuah warung dengan Ganjar Pranowo gitu. Ini tempat yang satu jelas peristiwa politik, tapi yang kedua pun meskipun juga dikemas di warung sate juga kita maknai sebagai peristiwa politik. Mari kita bahas dua soal itu, Bung Rocky. Jadi Anies jadi fenomena dan Gibran jadi fenomena tuh, kira-kira begitu tuh. Ya Ganjar bukan fenomena karena setelah bertemu Anies baru Gibran ketemu Ganjar, itu juga sinyal bahwa ya lebih penting Anies dari Ganjar sebetulnya kan. Ya untuk balancing kemarahan PDIP misalnya, tapi juga PDIP nggak jelas kan marah-marah pada Gibran, sementara relasi PDIP dengan Ganjar nggak benar. Kalau relasi Gibran dengan Ganjar kan itu relasi dengan ayahnya ya oke-oke aja tuh. Jadi ya kalau kita pakai istilah tadi pagi ini semuanya ada dalam delusi sebenarnya. Karena nggak tahu mau ngapain kan. Jadi ketemu sana ketemu sini itu ya udah, itu artinya kesibukan politik adalah bertemu sambil para penonton terutama partai-partai pendukung Anies maupun pendukung Ganjar itu kebakaran jenggot itu karena tiba-tiba Gibran jadi faktor di dalam perpolitikan sekarang. Itu biasa aja dan saya anggap si Gibran ini betul-betul lagi doyan atau lagi hobi jadi player itu buat manas-manasi nyari-nyari isu. Itu khas anak muda aja kan, khas milenial yang berupaya untuk ukur sana ukur sini, kira-kira begitulah. Itu bagian yang enak-enak aja tuh. Bahkan yang dekonstruksi kali ya Bung Rocky ya, anak muda suka mendekonstruksi satu peristiwa ya, stabilisme gitu ya. Betul, itu politik dekonstruksi bagus betul itu istilah buat si Gibran. Tapi buat Anies, kembali kita mau lihat bagaimana relawan itu rela betul untuk mendukung Anies dan merasa kurang rela kalau Anies membawa relawan ke Nasdem. Apalagi yang digagas oleh Habil Marati kemarin di Jogja itu menunjukkan bahwa bagian yang paling elit sebetulnya atau yang paling sebetulnya politik yang paling jujur dari P3 itu di Jogja, dan P3 yang ada di Jakarta yang DPP itu akhirnya ya silakan gigit jari itu, karena Jogja itu adalah basis dari Muhammadiyah dan berupaya untuk diterangkan di situ bahwa Anies juga dari belajar di UGM dan kalangan intelektual di UGM juga merasa bahwa politik harus diucapkan di luar sistem kepartaian. Kalau pergi kepartaian itu artinya P3 karena nggak ada kader lalu mulai melidik Ganjar tuh. Jadi sekali lagi masa P3 itu udah pasti 98% pergi ke Anies itu. Karena saya tahu ketokohan dari kalangan ini, kalangan nama Forum Ka'bah Membangun itu ada Pak Mudrik Sangidu, ada Sukri Fadli, ada banyak tokoh lah, tokoh P3, petualang P3 lama ini. Ya, dan sangat paham arah bangsa itu, dan itu orang-orang yang kuat mentalnya sebetulnya tuh, bukan kayak P3 yang tiba-tiba kiri kanan disuruh sana iya disuruh ke sini ya. Jadi peristiwa di Jogja itu tahap pertama atau etapa pertama dari deklarasi relawan yang memungkinkan Anies percaya bahwa dia akan didukung oleh rakyat, bukan didukung oleh partai itu. Dukungan partai itu ya dukungan elektoral aja karena syarat 20% itu kan. Tapi dukungan real ada pada Forum Ka'bah Membangun yang akhirnya menemukan momentum di Jogja, dan itu betul-betul tegas pesannya. Dan Anies merasa lebih nyaman karena langsung diasuh oleh tokoh-tokoh yang boleh kita sebut berintegritas sebetulnya dalam upaya menghasilkan perubahan. Dengan kata lain, Forum Ka'bah Membangun itu adalah antitesis dari kabinet sekarang, antitesis bahkan dengan Nasdem yang berupaya membawa Anies ke dalam wilayah continuity.
Kalau Forum Kabah Membangun ini betul-betul change. Jadi kalau kita kenali mental orang-orang semacam Habil, orang semacam Pak Mudrik, itu betul-betul die hard untuk membuat bangsa ini percaya kembali bahwa rakyatlah yang akan memilih pemimpin, bukan partainya. Partai itu cuma tiket aja, tiket yang sebetulnya juga bisa dijual di calo tuh. Oke, nah sekarang justru menurut saya ini clear lah kalau soal Anies dengan Forum Kabah Membangun itu justru menurut saya yang justru menarik adalah menyoroti bagaimana posisi dari DPP P3 dalam KIB. Kan sekarang pasti terkonfirmasi lah langsung dengan Pak Jokowi. Kalau selama ini Pak Jokowi oke, gue pegang kepalanya tapi bututnya mau bergerak. Tapi kalau sekarang Pak Jokowi atau siapapun, bukan hanya Pak Jokowi saya, siapapun calon yang akan diusung oleh KIB dalam hal ini ada dari P3, itu merasa nggak ada gunanya gue gunakan tiket lagi di KIB ini karena itu gerbong kosong kan. Ya udah kosong gerbong itu. Jadi ntar lagi juga Erlangga jalan sendiri tuh. Karena Erlangga makin lama makin paham bahwa milenial terutama menginginkan Golkar nih, milenialnya kuat loh karena menganggap ini partai modern. Jadi kalau misalnya Pak Erlangga sebagai ketua Golkar percaya bahwa politik milenial itu menuntut semacam otonomi, maka harusnya Golkar keluar dari KIB. Karena milenial nggak mungkin nyatu dengan P3 yang jadul cara berpikirnya, atau demikian juga PAN yang kelemar-kelemur gitu, disuruh sana disuruh sini, ditahan sini di sana dia mangut-mangut aja tuh. Jadi kalau Golkar misalnya tunjukkan semacam kespartaan, itu Spartan artinya mau untuk duel secara ksatria, milenial akan datang ke Golkar. Itu bagian yang sedang diasus oleh Golkar. Jadi pastikan aja bahwa ya Pak Erlangga diperintahkan oleh partai untuk nyapres, nggak perlu lagi minta izin pada presiden, kan begitu kan. Soal koordinasi kebijakan ya Pak Erlangga kan menteri koordinator doang, kan masih ada menteri-menteri teknis tuh. Jadi sebetulnya kita mau dorong Golkar datang dengan kapasitas dia sendiri, PDIP kapasitas dia sendiri itu. Lalu Anies sudah terbentuk, tinggal Ganjar yang terombang-ambing. Jadi kita mau lihat hal-hal ini ditumbuhkan kembali justru karena Indonesia ingin, atau masyarakat pemilih baru, pemilih muda Indonesia yang mayoritas itu ingin lihat ada persaingan politik yang fair, dan orang tunggu gagasan mana tuh. Setiap kali saya datang ke kampus orang tanya ini kok nggak ada ya semacam percakapan akademis, forum-forum di mana capres-capres ini beredar tuh. Dan yang ada adalah relawan-relawan di kampus yang diam-diam diasuh oleh Ganjar, itu yang udah terlihat tuh, semuanya bilang ke saya, oh, ini ada relawan Ganjar yang diasuh, dikasih uang jajan apa-apalah begitu nih. Saya nggak peduli karena mereka cuma ngomong itu. Bagi saya itu keluhan bahwa millennials ingin ada tontonan bermutu dalam politik Indonesia. Ya, nah, ini kira-kira menjelaskan mengapa Golkar tidak segera mau mengumumkan capres dari KIB, dan seperti dikatakan oleh Pak Erlangga, oh kita tunggu 1-2 partai baru lagi, baru kita kemudian akan mendeklarasikan calon. Karena dia tahu, ini partner gue ini gerbong kosong semua, jadi nggak ada guna gitu. Saya kira dari awal Golkar tahu itu gerbang kosong, tapi Golkar kan mesti seperti biasa, mesti ada crowd-nya dulu tuh, mesti ada vibes-nya, dan dianggap oh ini kalau 3 cukup kuat. Tapi Golkar sendiri tahu bahwa dia yang akan lead. Kan nggak mungkin Golkar bilang kita akan ikuti kepentingan P3 maupun PAN, itu nggak mungkin terjadi tuh. Dan faksi-faksi dalam Golkar juga tahu betul permainan politik di istana yang setiap saat bisa berubah tuh. Kan Golkar berpengalaman dalam soal membentuk koalisi, ya Golkar yang paling jago. Jadi sekali lagi otonomi Golkar sebagai partai harus dimaksimalkan supaya orang lihat bahwa ya Golkar adalah partai, bukan petugas presiden itu kan. Kalau dia petugas presiden di Golkar, Pak Erlangga jadi petugas dong. Ya. Nah ini kan kemudian menjadi semakin menarik saya kira konstelasi politik hari-hari ini ya, Bung Rocky, karena kemarin kita membahas soal bahwa oh ternyata calon presiden di endorse Pak Jokowi tinggal 15%. Ya gitu, tinggal dipilih cuma 15,1%, dan kemudian realitasnya ini ditunjukkan sebenarnya meskipun kita sebenarnya sudah tahu semua apa yang terjadi dengan nanti P3, dan tapi realitas di Jogja itu menunjukkan semakin mengkonfirmasi yes selesai itu P3 di level DPP gitu. Nah ini kan tentu pasti mengubah Pak Jokowi pasti juga tidak akan cukup pede lagi untuk menggunakan KIB ini sebagai satu posisi tawar atau bahkan kendaraan untuk kelihatannya Pak Jokowi udah nggak peduli tuh KIB tuh, karena dia dianggap ya udah emang faktanya itu cuma mainan sementara kok, kenapa juga mau diperpanjang.
Kan dulu Pak Jokowi paksa itu dibuat supaya ada perlengkapan politik bagi Ganjar. Itu nggak berhasil tuh. Apalagi survei Kompas kemarin menunjukkan yang mereka yang dekat-dekat Jokowi tinggal 500%. Itu artinya ngapain ada di bergerombol di situ. Tapi kalau Pak Jokowi baca perilaku politik Anies, makin lama dia mengerti bahwa Anies itu unstoppable. Jadi kan di awalnya ingin menghentikan Anies. Dan sekarang makin lama relawan itu makin fanatik pada Anies. Hal yang berbahaya juga. Tetapi memang itu yang terjadi tuh. Karena demi fanatisme pada Anies, orang akan berupaya supaya semua penghalang Anies itu disingkirkan tuh. Nah Pak Jokowi pasti paham itu. Apalagi Gibran bertemu dengan Anies, tentu malamnya makan malam dengan Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi mungkin bertanya, bagaimana suasana hati Anies? Ya Anies pasti di depan Gibran akan memberitahu melalui bahasa tubuhnya bahwa dia betul-betul under control untuk maju sebagai presiden. Itu akan jadi pembicaraan di dalam keluarga Pak Jokowi, dan itu akan mempengaruhi cara Pak Jokowi untuk menyapa KIB. Nggak akan lagi memuji-muji itu. Jadi memang Pak Jokowi kan terbilang jangan rangkul-rangkulan aja. Ya KIB merasa bahwa memang kita bahkan berpegangan tangan aja nggak pernah kok. Nah ini makin seru, dan saya kira sebenarnya kita bahas juga ya, kemarin PDIP harusnya juga sama dengan Golkar bisa lebih percaya diri gitu ya dalam percaturan politik menghadapi Pilpres 2024 nanti. Ya kan PDIP masih baper aja sebetulnya. Padahal kemarin saya lihat Ibu Mega udah duduk sama-sama Pak SBY satu meja. Lalu orang mulai bikin interpretasi tuh. Ya tumben dia anggap bahwa Pak Jokowi berhasil mendudukkan Pak SBY dan Ibu Mega di satu meja tuh. Padahal sebenarnya kalau kita analisis secara terbalik ya Pak SBY dan Ibu Mega walaupun enggak tidak saling menyapa, tapi dua-duanya satu pikiran terhadap Pak Jokowi kan. Kan ini dua musuhnya Pak Jokowi sebetulnya. Pak SBY dimusuhin Pak Jokowi, Pak Ibu Mega dimusuhin Pak Jokowi itu. Walaupun ya nggak musuhin iya itu bahasa-bahasa begitu. Tapi kita tahu watak politik Jokowi berbeda dengan Mega, berbeda dengan SBY. Atau sebaliknya Mega dan SBY berwatak berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi mereka yang duduk semeja justru karena sama-sama punya kepentingan, bukan karena ingin bersahabat sebetulnya. Nah ini bagian ini yang juga PDIP akan bingung kan buat menerjemahkan tuh peristiwa di Bali kemarin itu, dan PDIP tetap nggak bisa. Jadi kalau saya lihat PDIP tetap dia buying time untuk memutuskan siapa kader dia yang akan maju. Karena tiap hari dibully kan PDIP, mana kadernya, mana presidennya tuh nggak jelas tuh. Semakin nggak jelas, semakin PDIP bereaksi, sekedar bereaksi terhadap isu politik, bereaksi terhadap Anies, bereaksi terhadap Gibran. Jadi ini partai yang reaktif, reaksioner akhirnya. Nah sekarang kita jadi semakin paham ya kenapa kemudian Pak Jokowi memberikan sinyal dukungan kepada Pak Prabowo sampai 2 kali. Karena satu jelas KIB dia merasa sudah nggak bisa diharapkan di KIB. Sementara kemudian dengan PDIP, Ganjar juga, Pak Ganjar bukan siapa-siapa. Tanpa PDIP kan Ganjar tidak punya kekuatan apa-apa gitu. Nah sekarang bagaimanapun juga Pak Jokowi masih melihat sekarang peta di depan mata Pak Jokowi, saya kira kan ada 3 peta kekuatan. Satu Anies, Baswedan, kedua Prabowo yang dengan Caimin, yang ketiga PDIP. Itu kan realitas yang ada di terdepan matanya Pak Jokowi. Ya, dan kelihatannya yang paling pede adalah Pak Prabowo. Dan kita ingat sebulan lalu Pak Prabowo baru dari Amerika tuh, dan mungkin aja Pak Prabowo membawa berita yang menyenangkan kepada Pak Jokowi. Bahwa ya Pak Jokowi ya saya udah ketemu dengan si ini si itu dan dapat blessing, salam buat Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Kita nggak tahu, kita nggak bisa cek kan Pak Prabowo ngomong. Tapi kita cuma bisa membayangkan bahwa ada berita dari Amerika masuk ke Pak Jokowi dan merasa bahwa ya udah yang di depan mata yang mampu untuk menjaga stabilitas politik sambil mengamankan posisi Pak Jokowi pas Kalender nanti adalah Pak Prabowo. Tapi kemudian orang membalikkan lagi analisisnya. Kalau memang ada pesan Amerika lewat Prabowo ke Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi masih panggil Cina sebagai kakak besar? Kan itu jadi banyak hal yang enak buat kita goreng-goreng. Yes, oke. Baik, kakak besar. Kita akan mulai kawal ini dengan tetap semuanya kita tetap kawal semuanya ini dengan 0%. Ya, sekali lagi FNN hanya menganalisis, tidak mengarah-arahkan ya. Oke. Baik, kakak besar. Wow.